Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Yusuf Habibi, NRP 0922040058 dengan dari kelas TO5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja untuk memenuhi penugasan dari evaluasi tengah semester mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web. Di sini perintah yang diberikan adalah untuk menerapkan RESTful API dan database MySQL dengan melibatkan dua tabel student dan courses dengan menggunakan join. Baik, uh, host saya. Di sini saya memiliki pada localhost di port nomor 4000. uh, saya memiliki data mahasiswa. Dan saya juga memiliki data mata kuliah dan hasilnya adalah saya menggabungkan kedua tabel data tersebut menjadi satu sebagai berikut, yang menampilkan data mahasiswa beserta mata kuliah yang diikutinya. Program ini menggunakan instruksi join untuk menggabungkan kedua tabel data tersebut. Berikutnya, kita akan mengkonfigurasi bagaimana program ini bisa jalan. Pertama, kita ke Some Control Panel dan memastikan untuk MySQL kita aktifkan. Kita lanjut ke Ramban, yakni di Chrome, mengetikkan localhost serta port point dari MySQL, MyAdmin maksud saya. Di sini saya memiliki eh, basis data, yakni saya beri nama UTS dengan NRP saya, yang memiliki tiga tabel seperti yang saya tampilkan tadi. Yang pertama yakni tabel students yang berisi informasi mengenai NRP, nama dan kelas dari mahasiswa tersebut. Di mana NRP di sini merupakan yang saya jadikan sebagai primary key dan yang bersifat unik sehingga satu mahasiswa dengan mahasiswa lain tidak dapat memiliki NRP yang sama. Kemudian terdapat course atau mata kuliah yang berisi mengenai informasi nama mata kuliah tersebut beserta ID course-nya. ID course di sini sama dengan NRP pada students, di mana bersifat unik dan menjadi primary key dari tabel course. Dan terdapat tabel student course yang memberikan atau menyimpan data dari relasi antara NRP dan ID course atau eh, data mahasiswa, tabel mahasiswa dengan tabel course. Dengan relasi di sini adalah many to many. Kita lanjut ke program di JavaScript. Di sini saya membuatnya dalam yang saya beri nama sebagai index.js. Eh, saja Pertama ya ini adalah setup dasar. Program ini dimulai dengan mengimport modul yang dibutuhkan yakni Express untuk routing API, MySQL 12 untuk koneksi database ke MySQL, dan body parser untuk memproses data request dalam format JSON dan URL encoded. Saya di sini menggunakan port 4000
Lalu terdapat konfigurasi koneksi ke database sebagai berikut. Eh, Hostnya localhost, user root, password kosong. Database-nya adalah database yang sama di basis data di PHP method ini, yakni UTS underscore 0922040058. Kemudian kita mengecek koneksi ke database. Jadi ketika di run, console log akan menampilkan komen terhubung ke database MySQL. Kemudian di sini dapat body parser middleware yang berfungsi untuk mengurai request body yang dikirim sebagai application.json. Kemudian terdapat endpoint-endpoint, terdapat banyak endpoint di sini. Saya akan jelaskan secara singkat. Endpoint yang pertama yakni endpoint untuk menambahkan data student baru. Di sini menggunakan app.post dengan URL /student. Artinya ketika kita menggunakan command post nantinya di Postman dan kita mengetikkan localhost titik 24.000 port kita, kemudian /student, dan kita menambahkan data mahasiswa baru berupa data JSON, kita akan menambahkan tabel atau informasi baru ke student sini. Kita akan coba nanti. Kemudian ini ada program untuk mengecek apakah NRP tersebut sudah ada dalam database, karena NRP menjadi primary key dalam database basis data berikut dan menjadi unik atau tidak bisa diduakan. Apabila NRP sudah ada, sistem akan mengirimkan respon error dengan komen NRP sudah terdaftar. Dan jika belum ada, maka data mahasiswa dapat untuk ditambahkan. Kemudian terdapat endpoint untuk mengedit data student berdasarkan NRP. Ini bisa menggunakan put, artinya kita dapat mengedit data student berdasarkan NRP-nya. Apabila berhasil, akan mengirimkan pesan data student berhasil untuk diupdate. Kemudian terdapat endpoint untuk menghapus data student berdasarkan NRP menggunakan instruksi delete app.delete dengan endpoint /student/nrp. Nah, kemudian terdapat endpoint untuk melihat semua data student. Ini adalah hal yang saya lakukan di awal video tadi untuk menampilkan semua tabel data mahasiswa, informasi dari mahasiswa tanpa courses yang diikuti. Jadi khusus untuk data mahasiswa saja. Kemudian terdapat endpoint untuk mendapatkan informasi atau get dari data student spesifik berdasarkan NRP. Sama bentuk perintahnya menggunakan app.get tapi dengan endpoint yang berbeda yakni /student/nrp. Kemudian setelah tabel data mahasiswa terdapat juga tabel data course, yakni endpoint untuk menambahkan data course baru. Sama seperti mahasiswa, kita mulai dari app.post/course untuk menambahkan course baru. Kemudian sistem akan mengecek apakah course tersebut sudah ada dalam tabel. Apabila sudah, maka course sudah ada, dikirim respon akan menjadi error, dan komen akan mengirimkan komen sebagai berikut. Data course sudah terdaftar. Kemudian yang berikutnya apabila belum ada, maka sistem akan mendaftarkan course tersebut. Kemudian terdapat endpoint untuk mengedit data course berdasarkan ID-nya, sama seperti yang di atas pada data mahasiswa. Ini kurang lebih sama sampai endpoint untuk melihat semua data course yang saya lakukan tadi di depan menggunakan localhost /2 4000/course.
Kemudian di sini ada endpoint untuk menambahkan data relasi student course. Disinilah eh, input kita untuk mendaftarkan mahasiswa ini memiliki atau mendaftar sebagai mata kuliah ini. Di sini bersifat many to many, artinya mahasiswa dapat memiliki banyak course dan bisa memiliki course yang sama dengan mahasiswa yang lain. Begitu juga course dapat dipilih oleh beberapa mahasiswa secara bersamaan. Kita menggunakan app.post di sini, gunakan endpoint /student/course. Kemudian untuk melihat data join dari student dan course, kita menggunakan app.get dengan endpoint /student minus garis course. Ini seperti yang saya lakukan tadi untuk menunjukkan hasil dari semua tabel. Tabel dari student course, yakni tabel hasil join dari data mahasiswa dengan data mata kuliah atau course. Nah, di sini barulah kita menggunakan instruksi dari join seperti pada perintah di soal. Kita menggunakan join. Sini kita menggunakan tiga instruksi join atau instruksi besar untuk join, yakni untuk menampilkan semua data pada tabel student course, untuk menampilkan data pada student dengan NRP tertentu, seperti misal apabila saya menginput NRP saya akan memiliki atau saya akan mengikuti course atau mata kuliah apa saja. Kemudian yang terakhir ya ini endpoint untuk melihat data course dengan student yang mengambilnya. Artinya kita meminta untuk misal mata kuliah dengan ID sebagai berikut dengan mata kuliah praktikum web dan jaringan diikuti oleh berapa mahasiswa dan siapa saja. Itu menggunakan app.get /course /id course /list. Kemudian apabila server berhasil dijalankan ketika kita run, maka server mengirimkan komen server berjalan di http titik dua double slash localhost titik dua di port mana. Mungkin kita lanjut ke untuk menambahkan data sebagai contoh. Sini saya menggunakan Postman. Kita ketikkan localhost kita, yakni di 4000. Misal saya ingin mendapatkan informasi dari data mahasiswa, maka sini kita pindah ke get, kita send, maka inilah data mahasiswa yang ada dalam tabel database. Kita samakan di sini, di student mahasiswa eh, dengan nama Doni, Dono, Dana, dan Dini dengan NRP yang berurutan akan sama dengan yang ada di Postman, hasil Postman, Doni, Dono, Dana, dan Dini. Kemudian kita akan menambahkan mahasiswa baru. Saya akan di post dengan alamat yang sama di lokal underscore student. Kita pergi ke bukti, ke raw, kita ke JSON. Misal saya beri nama NFP-nya adalah 05, namanya adalah kelas TO5B. Kita save, kurung ke awal. Apabila berhasil, data student akan berhasil ditambahkan. Akan
akan komen seperti tersebut. Dan kita coba get untuk mengecek apakah benar-benar tambahkan itu. Ini sebagai kelima NRP 0922040005 dengan nama kakak kelas TO5B ini berhasil ditambahkan. Apakah sama untuk tapi admin? Sama sudah ditambahkan, berarti berhasil untuk menambahkan. Eh, Kemudian kita ke delete. Kita akan delete berdasarkan NRT, ya ini gagah 092204. Data student berhasil dihapus. Kita coba tarik. Di sini sudah tidak ada lagi mahasiswa dengan nama gagah. Coba kita untuk student course. Ini adalah tabel atau data hasil dari join tabel data mahasiswa dengan tabel course. Terdapat nama yang sudah mengambil eh, course, yakni Doni dengan optimasi sistem, Dono dengan data mining dan statistika teknik, kemudian terdapat dana untuk optimasi sistem. Misal saya ingin menampilkan data mahasiswa, menampilkan data dari mohon maaf, saya akan menampilkan data dari course list atau course tertentu diambil oleh beberapa mahasiswa. Jadi kita ganti ke endpoint yang kita buat tadi di course slash ID dari course list tersebut. Misalnya saya sendiri menggunakan ID course dari optimasi sistem AE 001. Kemudian kita slash list. Ini akan menampilkan mahasiswa, berapa mahasiswa dan siapa saja yang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi di sini terdapat Doni dan Dana. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.